Untuk kesiapan logistik itu ada 60 item secara keseluruhan, mulai dari logistik yang di KPU, di PPK, PPS, dan KPPS. Nah, untuk persiapan logistik yang digunakan pada tanggal 9 Desember itu yang di KPPS, 1 surat suara, kotak, bilik, tinta, kabel tis, segel. Itu yang belum masuk hanya surat suara, insya Allah malam ini masuk, kabel tis juga hari ini masuk, dan yang lainnya sudah masuk. Nah, untuk formulir, ini formulir masih proses dipercetakan. Kita sudah melakukan klik, dan ini tinggal tunggu desain untuk formulir C plano berhologram dan C yang lain, mulai dari C undangan, C pendampingan, C pemberitahuan, dan C tanda terima. Itu ada 7 jenis yang formulir model C. Dan buku panduan KPPS juga itu belum masuk lagi, karena PKPU untuk pemungutan dan perhitungan suara sampai hari ini masih diproses di KPU Republik Indonesia. Jadi aturan untuk tanggal 9 itu belum kami terima atau belum selesai lagi diproses. Nah, ini masalah peraturan ya untuk regulasi. Nah, untuk logistik APD, alat pelindung diri, karena ini pilkada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, jadi KPU menyiapkan alat pelindung diri APD. Dan insya Allah hari ini APD itu sudah jalan dari pihak perusahaan, dan kami akan menerima. Tapi saya kurang tahu pukul berapa nanti masuknya APD ke KPU Oganilir. Untuk logistik apa aja yang sudah didistribusikan Bu ke kecamatan? Nah, untuk logistik yang sudah kami distribusikan ke kecamatan itu 1 papan pengumuman 2 lembar per TPS itu sudah selesai di 16 kecamatan. 2 bilik untuk pemungutan suara juga sudah selesai kami distribusikan. Jadi untuk 2 item logistik tersebut sudah kita lakukan distribusi, karena sesuai dengan ketentuan di KPU 8 itu tidak ada di dalam kotak suara. Jadi kalau logistik yang berada dalam kotak suara, contoh tinta, bolpoin, dan formulir-formulir itu belum kami distribusikan. Jadi dia berbarengan dengan kotak suara dan surat suara. Itu paling cepat insya Allah kita H-4 atau H-3 akan kita distribusikan ke PPK masing-masing. Oke. Ya, sedikit menanggapi tadi Pak Waka kan ngecek kondisi gudang, ada juga yang ingin dilengkapi. Ya, tadi Pak Waka secara langsung melihat kondisi gudang KPU Oganilir. Beliau memberikan masukan terkait dengan ada 2 atap yang bolong di atas dan di belakangnya dinding yang harus diperbaiki. Hanya seperti itu masukan dari Pak Waka, dan akan kami segera tindak lanjuti dari KPU Oganilir. Untuk keamanan. Ya, benar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.